Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Rujana, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi. Di sini saya ingin mewawancari Anda tentang penyusun diri Anda selama mengikuti program MBKM yang khusus pertukaran mahasiswa. Nah, sebelumnya bolehkah Anda memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Kiai Mas Dudan Arianto dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Sering dipanggil Argi kalau di sini. Oke, baik. Sebelumnya wawancara ini berlangsung sekitar selama 40 menit. Apakah Anda bersedia? Siap bersedia. Oke, baik. Sebelum wawancara dimulai, apakah Anda boleh mengisi informasi ini? Sebelumnya bolehkah saya izin untuk merekam pembicaraan ini? Iya, boleh. Sebelumnya boleh dari universitas mana? Dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Oke. Apa sih alasannya Anda mengikuti program MBKM ini khusus ke pertukaran mahasiswa? Ya, karena saya sendiri kan mempunyai jiwa petualang ya. Saya ingin berpetualang di Nusantara, khususnya mumpung ada wadah di PMM ini, saya ingin mengikutinya. Jadinya itu motivasi. Apa sih yang Anda rasakan pada saat diterima di program MBKM ini? Jujur merasa senang sih, sedih juga pisah sama teman karena terpisah tempat penyebaran PMM-nya. Jadi senang sama sedih juga sebenarnya. Oke. Mengapa sih kenapa memilih Universitas Negeri Makassar sebagai tempat pertukaran mahasiswa? Karena saya dengar Universitas Negeri Makassar ini untuk fakultas olahraganya cukup terkenal juga, sama jarang-jarang ada yang universitas ada olahraganya seperti itu. Untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ini persiapan Anda dalam mengikuti program? Untuk persiapan saya cuma persiapan mental sih Kak sebenarnya. Selebihnya cuma persyaratan mengikuti dari PMM aja. Bagaimana sih persiapan mental yang Kakak siapkan? Persiapan mental pertama itu harus siap jauh dari rumah, dari keluarga gitu, sama biaya hidup. Kita harus pintar-pintar mengatur waktu semuanya dan kita harus memanage-nya. Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini kita butuh pengalaman. Pengalaman apa sih yang Kakak butuhkan, yang Kakak harapkan mengikuti di Universitas Negeri Makassar ini? Untuk pengalaman yang saya harapkan itu cuma yang penting saya mendapat ilmu sebanyak-banyaknya sih di sini. Bisa berbaur dengan orang sini dan orang-orang
dari Nusantara juga, teman-teman PMM yang tersebar luas. Selama berada di lingkungan ini, apakah kakak pernah mengalami hambatan? Hambatan saya pertama soal bahasa sih. Kalau untuk bahasa mungkin seminggu 2 minggu udah sedikit paham, soalnya saya datang ke sini juga udah langsung dekat sama teman-teman di sini juga gitu. Terus bagaimana caranya menyesuaikan bahasa dengan bahasa yang dari sebelumnya ke bahasa lingkungan saat ini? Mungkin lebih banyak bertanya ke teman daerah sini aja sih. Kita kalau kurang mengerti bahasanya, itu arti katanya apa sih? Terus kita tanya, oh kalau arti kata ini apa? Sering-sering bertanya ke teman daerah sini aja sih. Terus saat ketika mendengar bahasa di sini, bagaimana perasaan Anda ketika mendengar bahasa di sini? Jujur saya suka dengar bahasa-bahasa di Nusantara ini, juga tertarik dari bahasa Jawa, bahasa di Makassar ini, bahasa Sunda. Semuanya saya coba juga, bahasa Minang gitu. Kan kakak berasal dari Surakarta. Ya, Surakarta. Ada sih kak perbedaan jauhnya dari bahasa Makassar? Untuk perbedaan bahasa mungkin terlalu jauh sih. Jadi butuh penyesuaian lebih. Tapi dalam bahasa Makassar ini kakak sudah ada yang kayak bahasa yang kosakata atau kakak sudah pahami atau sama sekali tidak ada? Kebanyakan sih secara garis besar masih belum banyak, masih sedikit, tapi sedikit-sedikit mengerti. Selama di sini, kalau boleh tahu sudah berapa lama kakak berada di sini? Untuk berapa lama, mungkin saya dari 10 Agustus ya tiba di sini, berarti udah 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan itu berapa lama sih waktu yang kakak butuhkan untuk menyesuaikan diri dengan bahasa di sini? Mungkin 1 bulan sudah sesuai sih bahasa. Oke, baik. Apa sih yang kakak rasakan ketika mendengar kata-kata bahasa di sini yang mungkin kakak merasa kaget atau aneh yang kakak dengar? Untuk kata-kata yang aneh mungkin ada, karena saya juga tertarik untuk bahasanya. Mungkin ada satu kata arti bahasa Indonesia di sini juga berbeda makna. Jadi saya ingin mendalaminya juga. Seperti bentuk apa sih menariknya kakak untuk mengetahui bahasa Makassar sih? Bagaimana? Seberapa menarik bahasa di sini menurut kakak? Untuk seberapa menarik mungkin dari tingkat ketertarikan saya lebih tertarik sekali ya. Mungkin karena perbedaan pulau dari Jawa ke Sulawesi itu terlalu jauh kan. Apalagi di sini saya juga 1 semester di sini, jadi mungkin ingin sekali bisa bahasa Makassar. Kan kalau kita menyesuaikan diri, ada upaya yang kita lakukan untuk menyesuaikan bahasa di sini ya. Upaya apa yang kakak lakukan untuk menyesuaikan bahasa di sini? Sering-sering ngobrol sama teman aja pakai bahasa sini. Kalau tidak paham dengan arti katanya, mungkin saya minta ditranslatekan ke bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Ketika berinteraksi dengan mahasiswa yang berada di kampus ini, apa yang kakak rasakan? Untuk berinteraksi mungkin ada 2 hal ya. Ada yang enak diajak kerjasama, sama yang tidak enak, tergantung orangnya juga. Saya kalau untuk yang teman di kelas olahraga, mungkin kebanyakan orangnya enak semua, mudah diajak kerjasama gitu. Seru ya kak? Seru. Perbedaan apa yang kakak rasakan berinteraksi dengan orang di sini, di lingkungan saat ini dengan di lingkungan yang di lingkungan kampus kakak yang? Untuk perbedaan sebenarnya kayaknya nggak ada sih. Kebanyakan cara pertemanan di Jawa sama di sini sepertinya sama juga. Apakah tidak ada perbedaan
perbedaan pertemanan di lingkungan saat ini dengan di kampus? Untuk perbedaan pertemanan tidak, cuma di sini lebih sering diajak main aja. Kalau di sana kan mungkin main cuma sebatas main ke kos atau main nongkrong ngopi. Kalau di sini saya sering diajak olahraga juga, terus workout. Apa yang menjadi hambatan dalam berinteraksi dengan orang di lingkungan seperti itu atau dengan orang baru yang Untuk hambatan sih sebenarnya terkendala di transportasi aja. Soalnya di sini kami tidak disediakan alat transportasi. Jadi kakak tuh period menggunakan apa? Biasanya kalau nggak Grab jalan kaki gitu. Solusi apa yang kakak lakukan untuk hambatannya kayak transportasi gitu? Bagaimana? Solusi apa yang kakak lakukan dalam menghadapi situasi seperti itu? Memanage uang sih untuk ke pengeluaran ke Grab, atau mungkin kalau tidak bisa memanage nanti perginya jalan kaki, atau tidak minta tolong dari teman di Universitas Negeri Makassar ini untuk menjemput. Adakah tantangan terbesar kakak dalam berinteraksi di lingkungan saat ini? Tantangan terbesar saya hanyalah cuma toxic friend. Maksudnya gimana kak? Kayak kalau teman tuh ngajak hal-hal yang jelek. Bisa seperti kayak saya kan pendatang baru di sini. Diajak ke klub lah atau minum lah gitu. Apakah kakak ikut dengan yang diajak? Tidak. Saya menyaring pertemanan di sini karena saya ingin mencari ilmu di sini, bukan hal-hal negatif. Apa dampak positifnya berteman? Apa sih dampak positif yang kakak rasakan berteman dengan orang-orang yang berada di lingkungan saat ini? Ya, saya bisa menambah teman sama menambah wawasan semuanya di sini, sama menambah relasi. Siapa tahu mungkin kedepannya bisa butuh atau apa gitu. Selama 2 bulan di sini, apakah kakak merasa sudah nyaman atau tidak? Sangat nyaman sih sebenarnya. Kenapa sih kakak merasa nyaman? Karena di sini lebih lebih kompak lah teman-teman. Hidup sama teman-teman juga lebih seru. Udah seperti keluarga juga. Di Universitas Negeri Makassar ini adakah ekspektasi kakak yang tidak sesuai dengan universitas? Untuk yang tidak sesuai ekspektasi mungkin perkuliahan ya, yang jadwalnya tidak teratur, mungkin gonta-ganti jam ya, sama untuk pembagian kelas kadang juga tidak dapat kelas gitu. Berarti kakak sering mengalami hambatan? Iya. Oke. Bagaimana sih kakak mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama berinteraksi dengan lingkungan yang ini? Sering-sering komunikasi sama anak-anak yang kelasnya saya ikuti sih untuk permasalahan kuliah. Jadi untuk kuliah kelas hari ini bagaimana? Jadi atau tidak, online atau gimana, seperti itu. Kan tadi saya dampak positif. Apa sih dampak negatifnya? Dampak negatif berinteraksi dengan lingkungan saat ini. Untuk dampak negatifnya, jadi saya sering keluar uang. Oh, yang awalnya kakak nggak keluar. Iya. Sama sering jadi pola tidur tidak teratur. Udah situ aja. Oke. Adakah perbedaan rutinitas yang di lingkungan kampus asal kakak dengan di lingkungan saat ini? Untuk rutinitas mungkin cuma di pola tidur sama pola makan aja sih. Bagaimana perbedaannya itu, Pak? Untuk perbedaannya itu mungkin saya di kampus di tempat asal saya mungkin di kurang jam 12 udah beristirahat, udah tidur. Kalau di sini bisa beristirahat, udah tidur biasanya jam 2 lebih baru bisa istirahat. Soalnya juga perbedaan waktu antara WIB sama WITA.
Tapi apakah kakak sudah terbiasa dengan seperti itu? Sudah biasa sekarang, sudah terbiasa. Tapi kakak sudah nyaman gitu kan? Sudah nyaman. Oke, selama berada di lingkungan saat ini, bagaimana caranya kakak mengelola waktu dari mengelola waktu kuliah, jam kuliah? Untuk pengelolaan waktu saya mungkin dari bangun tidur ya, biasa dari subuh itu nanti balik tidur lagi, kuliah, menghubungi teman adakah kuliah hari ini, masuk, habis itu kalau ada jeda waktu terlalu lama mungkin saya beristirahatnya di kampus, tidak balik ke sini lagi, atau mungkin nanti ke kos teman yang di daerah UNM gitu. Habis itu waktu pulang baru beristirahat lagi, melakukan aktivitas bersama-sama anak PMM di sini. Di tempat tinggal kakak yang di sini, apakah kakak merasa nyaman atau tidak nyaman? Untuk tempat tinggal di sini mungkin nyaman sih, soalnya teman-temannya juga ada yang sefrekuensi, makanya saya merasa nyaman karena apa? Karena bisa menyamakan apa yang kita sukai di sini, jadi kita bisa mendapatkan teman lebih gitu. Apakah kakak pernah merasakan homesick atau rindu rumah gitu selama berada di sini? Untuk rindu rumah sih iya, soalnya kenapa? Jarang saya pergi berbulan-bulan tanpa ketemu orang tua, soalnya seperti itu. Apakah ada hambatan yang kakak selama mengelola waktu di sini saat berada di lingkungan saat ini? Untuk hambatan waktu sih nggak ada sih, cuma ya agak ribet. Maksudnya ribet bagaimana kak? Semisal kalau jadwal kuliahnya bertabrakan, jadi tidak bisa mengikuti salah satu mata kuliah seperti itu. Soalnya kan saya tidak mengambil satu kelas, ada beberapa kelas yang saya ikuti seperti itu. Berarti beda. Oh, campur kelas. Iya. Untuk biayanya, apakah ada perbedaan biaya di lingkungan kakak berada di lingkungan asal kakak dengan lingkungan saat ini? Untuk perbedaan biaya mungkin ada sih, cuma sedikit, tidak terlalu banyak juga, jadi tidak terlalu kaget juga. Apakah biaya-biaya kayak makanan di sini tuh beda dengan di US? Kalau ditanya beda, jelas beda, lebih mahal di sini sedikit. Bagaimana kakak mengelola keuangan kakak selama berada di sini? Untuk pengelolaan uang mungkin lebih ke membedakan uang makan sama transportasi seperti itu. Bagaimana caranya kakak? Mungkin di pagi hari saya bisa membeli nasi yang seharga 5 ribuan di sini, terus malamnya pasti makan mie gitu. Dan untuk uang transportasi udah saya atur juga, dari berangkat kuliah itu biasanya Grab. Terus kalau pulang sudah tidak ada kelas mungkin bisa jalan kaki, soalnya lebih hemat sama menyehatkan badan. Tapi tidak jauh itu kah dari tempat kakak kuliah ke sini? Untuk ke asrama Gunung Sari ini ke Bantaeng lumayan deket sih kalau bagi saya, tidak terlalu jauh juga. Bagaimana kakak, ada tantangan yang kakak hadapi selama mengelola keuangan di sini? Tidak ada sih. Saya karena sudah terbiasa di kos juga waktu kuliah di sana, jadi saya bisa memanage uang saya. Solusi apa yang kakak lakukan dalam tantangan keuangan? Bagaimana? Solusi yang kakak lakukan? Untuk solusi ya kita harus pintar-pintar mengatur. Kita harus bisa membagi uang makan, uang transportasi, dan uang untuk tabungan. Mungkin bisa kalau uang main, kalau mau di sini juga mau main gitu. Berarti apakah kakak sering main ke luar dari tempat tinggal? Sering sih, sering. Bagaimana tanggapan kakak tentang kota Makassar? Untuk tanggapan saya, orangnya ramah-ramah sih. Waktu saya pertama kali belanja di Toserba itu bertemu dengan bapak-bapak yang saya tidak kenal, dia menawarkan tumpangan malah. Jadi saya merasa sangat terbantu. Loh, ternyata orang Makassar itu ramah-ramah ya gitu. Walaupun emang untuk
kata bahasanya agak keras gitu. Di Makassar itu kan bahasanya yang agak keras itu, ketika berbicara itu dia agak cepat begitu. Iya. Apakah kakak kaget? Untuk kagetnya enggak sih, cuma jadi bingung aja mau menanggapi bagaimana karena pemahaman kita kan juga belum terlalu paham gitu. Apakah ada perbedaan budaya yang kakak rasakan selama berada di negeri ini? Untuk perbedaan budaya mungkin banyak sih, dari segi adat istiadat sama kebiasaan. Apakah ada di sistem pendidikannya, apakah kakak merasa nyaman dengan dosen-dosen yang mengajar di kelas? Untuk kenyamanan di dosen, mungkin kalau untuk mata kuliah saya lebih nyaman di kuliah offline daripada online, karena saya tipikal orang yang tidak suka pembelajaran online. Ketika dosen menjelaskan, apakah kakak cukup memahami begitu? Untuk penjelasan saya mungkin memahami yang di offline ya, karena kalau yang di online mungkin karena kalau terhambat di sinyal mungkin agak patah-patah untuk penjelasan di HP atau laptop gitu. Kakak lebih suka perkuliahan di sini atau di kampus kakak? Untuk sistem perkuliahan mungkin saya suka di kampus asal. Cuma kalau segi kenyamanan sama teman-temannya saya lebih suka di sini. Karena temannya asik. Walaupun baru kenal beberapa menit saja udah langsung akrab. Biasanya kalau mau akrab itu harus beberapa hari, minggu gitu baru bisa akrab. Di sini baru nginjek satu kaki di ruang kelas aja bisa akrab gitu. Untuk budaya, bagaimana sih kakak menyesuaikan budaya di sini dengan budaya kakak yang di untuk menyesuaikan sih saya tinggal tanya ke teman apakah seperti ini baik di sini. Mungkin kalau saya begini kan di tempat asal saya baik, kalau di sini bagaimana, seperti itu. Perasaan apa yang kakak rasakan ketika melihat budaya-budaya masa muda atau ketika melihat budaya-budaya aneh yang ada di Makassar ini? Apakah kakak pernah melihat budaya-budaya aneh? Untuk melihat budaya yang aneh itu mungkin saya belum melihat ya, yang aneh itu seperti apa. Untuk saya pribadi menarik sih untuk budaya-budaya di sini. Bagaimana caranya kakak menyesuaikan diri dengan budaya di sini? Bagaimana saya menyesuaikan diri? Yaitu tadi dengan cara bertanya dengan teman, apakah seperti saya tanggapi dengan seperti ini baik di sini atau tidak di sini. Soalnya kita juga perlu menyesuaikan, takutnya orang-orang salah dengan pemahaman saya yang dari luar Pulau Sulawesi atau luar Makassar. Ya kan butuh penyesuaian juga. Berada di tempat tinggal ini, apakah kakak merasakan perbedaan budaya yang sangat aneh? Kalau untuk di asrama ini mungkin perbedaan budayanya sangat besar sih. Soalnya dari Aceh sampai Merauke pun di sini ada gitu. Jadi tidak cuma Makassar aja di sini. Jadi semua orang Indonesia atau Nusantara itu berkumpul di sini. Program MBKM ini banyak kayak magang. Kenapa kakak memilih pertukaran mahasiswa? Kenapa saya memilih pertukaran mahasiswa? Karena saya ingin mencicipi dunia luar Jawa. Soalnya kan untuk PMM ini diwajibkan di luar pulau sendiri gitu. Jadi saya ingin merasakan gimana sih suasana luar Jawa gitu. Apa manfaat yang harapan kakak untuk setelah mengikuti program pertukaran mahasiswa, apa yang kakak harapkan?
Harapan saya sih semoga saya dan teman-teman saya di sini dapat manfaat yang baik. Dengan adanya PMM ini semoga bisa membantu mahasiswa seluruh Indonesia untuk memahami semua budaya kultur, jangan di tempat asal aja lah, ayo eksplor Indonesia, jangan di tempat saja gitu. Bagaimana sih Kak susahnya mendaftar program pertukaran mahasiswa? Untuk susahnya sih enggak sih menurut saya, karena kita hanya seleksi berkas aja, habis itu melengkapi persyaratan apa yang dibutuhkan. Untuk syarat-syaratnya pun juga enggak terlalu ribet. Kalau kita menanggapinya dengan hati senang, mungkin kita menjalaninya juga bisa bahagia. Apakah mengikuti program pertukaran mahasiswa, apakah kakak mendapat dukungan dari orang tua, dukungan yang besar atau teman-teman kakak? Untuk hal itu sih saya dulunya mendaftarkan dengan keinginan saya sendiri. Begitu saya lulus, saya baru membicarakannya dengan orang tua. Jadi dapat support itu setelah saya mengumumkan itu lulus, dan setelah itu sebelum itu juga saya sudah bekerja sama teman-teman saya pergi mengikuti PMM ini seperti itu. Persiapan mental apa sih yang kakak siapkan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa? Untuk persiapan mental mungkin hanya di perbedaan kultur aja. Semoga saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan untuk mengganggu orang-orang sini seperti itu. Bagaimana orang-orang teman-teman kakak yang di kampus bagaimana sih orang teman-teman kakak mendukung kakak untuk mengikuti di kampus ini? Jujur mereka sebenarnya juga ingin ikut, tapi apa daya mereka tidak bisa gitu. Jadi mereka ingin, ya biasa, teman-teman tuh pasti ada yang tolong dong Gi, bawakan oleh-oleh gitu. Apakah banyak teman kakak yang tidak lulus untuk mengikuti program? Untuk di kampus asal saya itu pendaftarnya ada 32 mahasiswa, tapi yang lulus itu ada 16 mahasiswa, jadi cuma 50% aja yang lulus. Di kampus kakak itu jurusan fakultas apa? Untuk fakultas di kampus asal saya itu hanya 4. Itu ada fakultas FKIP, ada teknik, FEB, sama pertanian. Apa sih keunggulan dari kampus kakak? Apa bedanya kampus kakak dengan kampus ini? Untuk keunggulan di kampus saya mungkin di olahraganya sih diunggulkan, karena di sana untuk prestasi dari mahasiswa olahraga itu dibimbing. Kamu fokusnya di olahraga apa, kamu atlet apa, di sana disediakan pelatihannya, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya atlet aja yang dilatih, cuma semua mahasiswa itu dilatih, difokuskan dalam satu olahraga untuk berprestasi seperti itu. Berarti di sini tidak begitu sistem? Kalau di sini mungkin lebih ke pembelajaran aja sih, sama olahraganya siapa yang mau ikut saja seperti itu. Kalau di kampus asal saya kan diwajibkan, ayo ambil satu olahraga yang ingin kamu fokuskan, di olahraga apa seperti itu. Setiap orang itu wajib mengikuti satu olahraga? Iya, biar dia bisa ahli dalam satu olahraga itu mungkin, dan kemudian kalau dia jago dari semua teman-temannya yang mengikuti salah satu olahraga itu, mungkin akan diikutkan dalam kejuaraan atau perlombaan. Pernahkah kakak mengikuti lomba-lomba internasional? Untuk saya sih belum ya, karena baru 2 semester di sana, dan semester 3 saya malah ikut PMM, jadi mungkin untuk perlombaan belum. Olahraga apa yang kakak sukai? Olahraga apa yang kakak ikuti di kampus kakak? Untuk olahraga yang saya tekuni di kampus asal saya sih lebih ke futsal. Berarti kakak suka futsal? Iya. Kenapa sih kakak suka futsal? Ya, karena dari SD saya sudah bermain futsal dengan teman-teman saya. Dari situ saya mulai suka olahraga futsal
Dan ketika itu saya mencoba beralih ke sepak bola, tapi terlalu terlalu capek karena lapangannya lebih besar dan intensitasnya juga tinggi gitu. Mungkin saya tertarik ke futsal saja seperti itu. Untuk olahraga futsal itu seru ya menurut kakak? Seru sebenarnya. Kalau Anda kalau memang bisa olahraganya, setiap orang itu pasti menganggap olahraga itu seru. Tapi kakak juga suka olahraga bulu tangkis? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya lebih suka semua olahraga. Tapi khususnya untuk futsal Ya, kalau untuk yang difokuskan mungkin saya lebih fokus ke futsal. Apakah ada saran kakak untuk program pembelajaran di UNM yang kakak ikuti? Untuk saran saya sih sebenarnya cuma di kelas aja sih, agar tidak berebutan gitu aja. Bagaimana sih suasana kelas di kampus Universitas Negeri Makassar? Apakah panas, dingin? Untuk suasana kelas mungkin tinggal kelasnya aja sih di sebelah mana. Kadang juga ada ruang kelas yang AC-nya tidak bisa dinyalakan seperti itu. Tapi kapasitasnya mencukupi untuk mahasiswa? Kalau untuk satu kelas bisa mencukupi. Terkadang kita ada kelas campuran seperti itu, jadi suasana kelas tidak kondusif, terlalu banyak mahasiswa juga kadang ada yang tidak dapat bangku, itu jadi menghambat. Baik, apakah ada yang kakak ingin sampaikan atau saran atau pendapat kakak tentang universitas ini? Untuk pendapat saya untuk Universitas Negeri Makassar ini sudah bagus sih, karena saya sebenarnya sekolah di swasta tapi saya mengikuti PMM ini di negeri. Saya bilang seperti ini, alhamdulillah saya membayar di sekolah swasta tapi bisa sekolah di negeri gitu. Jadi saya termotivasi untuk menyaring semua ilmu di negeri Makassar ini untuk disampaikan nanti ke kampus asal saya, bagaimana perbedaan di sini, apa yang kita bisa perbaiki di kampus asal kita. Jadi saya mungkin untuk saran saya dari kampus asal saya, diperbanyak kelas itu saja. Untuk fasilitas mungkin sudah baik sih, dari fasilitas alat-alat olahraganya gitu. Berarti kakak sudah menikmati fasilitas di kampus olahraga? Iya, saya sudah menikmati beberapa fasilitas olahraga di Universitas Negeri Makassar ini, seperti panahan, pingpong, dan bulu tangkis gitu. Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Semua jawaban yang kakak berikan, saya sudah cukup mendapatkan apa yang saya butuhkan. Saya mohon maaf bila ada salah. Semua apa yang kakak sampaikan akan saya jalankan. Oh iya, terima kasih juga Kak. Mohon maaf juga kalau ada salahnya atau kurang berkenan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.